Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ahmad Tanafis dari Teknik Lingkungan 2022. Di sini saya memilih studi kasus dampak pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Makassar akibat limbah masyarakat. Alasan memilih lokasi: Makassar adalah salah satu kota terbesar di Indonesia dengan populasi pesisir yang besar. Tekanan semakin besar karena terkonsentrasinya berbagai aktivitas di kawasan ini. Salah satu masalah utama di kota Makassar adalah pencemaran oleh limbah padat yang biasa disebut sampah. Pencemaran limbah padat meningkat secara dramatis dengan diverifikasi kegiatan manusia. Salah satu masalah utama di kota Makassar adalah meningkatnya sampah. Pada tahun 2014 mencapai 762 ton per hari atau sekitar 4.495 milikubik per hari, dan meningkat drastis menjadi 1.280 ton per hari atau 7.554 meter per kubik per hari. Pada tahun 2015, Dinas Kebersihan Kota Makassar, salah satu tempat di wilayah pesisir pantai Makassar yaitu Pantai Losari, yang dimana merupakan tempat wisata yang terkenal di kota Makassar. Sebagai salah satu tempat hiburan warga sekitar, Pantai Losari selalu ramai dikunjungi warga pada malam hari dan hari libur. Tempat sampah sudah dipasang, namun sebagian masyarakat masih membuang sawahnya keluar, sebagian lagi membuangnya begitu saja ke laut. Genangan sampah plastik seperti tidak ada hentinya berdatangan pesisir Pantai Losari tampak begitu kumuh dengan air berwarna hijau pekat. Meski beragam upaya pembersihan telah dilakukan, namun belum begitu efektif. Dalam sehari, rata-rata jumlah sampah yang diangkat dari Pantai Losari bisa mencapai 0,5 ton. Kota Makassar sendiri telah memiliki 3 kapal pembersih laut bernama Patasaki sejak 2015. Semuanya berlayar di sekitar Pantai Losari. Namun, 3 armada ini masih belum cukup besar untuk mengimbangi limbah yang dihasilkan di beberapa muara kapal kota. Wilayah pesisir mendapatkan airnya dari air tanah, tetapi mau tidak mau tercemar oleh pembuangan limbah, terutama limbah industri. Kita yang membeli ikan dari perairan tercemar juga bisa terkena dampaknya, bisa merusak ekosistem pesisir yang ada. Misalnya, ganggang terjadi yang menutupi intrusi sinar matahari ke badan air. Ekosistem pesisir seperti padang lamun dan terumbu karang telah rusak parah. Hasil dari pembahasan, sampah dihasilkan oleh aktivitas manusia dan dibuang begitu saja tanpa dimanfaatkan. Sampah pesisir merupakan masalah global dan diperdebatkan secara luas. Salah satu kelompok populasi dalam penelitian ini, Kepulauan Tidore. Menurut data yang diperoleh dari kuesioner, warga desa Payahi setiap hari membuang sampah ke sungai, ladang dan pantai karena kurangnya akses terhadap sarana dan prasarana pembuangan sampah yang disediakan oleh pemerintah. Hal-hal yang mempengaruhi pencemaran seperti sampah yang mengotori pantai tidak hanya berdampak pada pencemaran, tetapi juga kesehatan. Studi ini menunjukkan hubungan antara sistem pengolahan sampah dan kondisi sosial, ekonomi, dan aksesibilitas di pesisir Makassar dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi jumlah sampah plastik di lautan yang semakin tidak terkendali. Berawal dari jalur yang melibatkan banyak kelompok dan pelaku bisnis dan berkembang hingga melibatkan wilayah pesisir dan masyarakat kecil dalam melakukan hal yang sama. Langkah tersebut dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan menggunakan bahan tanaman yang terdapat di kawasan pesisir. Salah satunya adalah pemanfaatan rumput laut. Ini banyak ditemukan di daerah pesisir, terutama di Indonesia bagian timur. Uji coba pertama dilakukan di Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui kerjasama dengan usaha kecil menengah (UMKM). Oleh karena itu, KKP melakukan alih teknologi untuk pengolahan kemasan dan jerami genggang.
Setelah NTB, upaya serupa dilakukan di provinsi tetangga NTB Bali. Di Pulau Dewata, KKP bermitra dengan Coral Triangle Center atau CTC untuk transfer teknologi kepada kelompok masyarakat. Masyarakat harus bisa berperan dalam mengulangi masalah sampah plastik yang kini mendunia. Untuk mempercepat proses penanggulangan masalah sampah plastik saat ini, apalagi Bali merupakan daya tarik wisata utama Indonesia, sehingga sudah sepatutnya kawasan tersebut menjadi contoh bagi kawasan wisata lainnya. Pengolahan kemasan dan sedotan dari rumput laut secara intern dapat terurai dan merupakan bagian dari inovasi Balai Besar Pengujian Hasil Laut. Salah satu unit pelaksanaan teknologi atau UPT tersebut, Direktorat PDS PKP KKP Inovasi yang menghasilkan produk ramah ini menegaskan keinginan KKP untuk berkontribusi dalam mengatasi permasalahan sampah plastik yang berlangsung lama di Indonesia. Masalah baru bagi ekosistem laut menimbulkan masalah wilayah pesisir Teluk Lamong tercemar oleh limbah kota dan pabrik. Apalagi saat hujan berhenti, sampah plastik rumah tangga menumpuk di pantai dan mengapung di atas air. Tumpukan limbah domestik dan industri masih menumpuk di pantai kota Bandar Lampung. Demikian pantai Republikan. Sampah plastik tidak diangkat selama bertahun-tahun dan sering menumpuk setelah hujan. Aktivitas nelayan di pesisir Teluk Lampung terganggu dengan menumpuknya sampah plastik yang belum terurai di pantai. Hasil tangkapan nelayan menurun karena banyaknya sampah plastik yang terapung di perairan Teluk. Masyarakat desa nelayan Sukaraja sudah tidak mampu lagi membersihkan pesisir pantai akibat sampah yang menumpuk, terutama saat musim hujan. Selama musim hujan, limbah domestik dan industri mengalir dari kota ke laut. Berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan aksesibilitas sistem pengolahan sampah di kawasan pesisir Kota Makassar, maka disarankan untuk menyediakan tempat pembuangan akhir atau TPS di semua tempat yang sering dikunjungi banyak orang. Untuk memfasilitasi pembuangan sampah, perlu dibentuk lembaga penegak hukum yang independen terkait dengan sistem pengolahan sampah pesisir, menghilangkan tempat-tempat pembuangan sampah, dan menerapkan sistem pengolahan sampah yang terintegrasi sampai pantai. Secara alami berdampak negatif terhadap keberadaan sampah plastik. Hal ini berbahaya karena dapat mencemari ekosistem laut di pantai. Penumpukan sampah plastik di lautan dapat berdampak serius dan berkelanjutan. Antara lain, rusaknya ekosistem laut di Indonesia, tenggangnya rantai makanan biota laut, meningkatnya pencemaran, rusaknya ikan dan bahan konsumsi lainnya untuk konsumsi manusia. Pelapor sudah mengetahui dari penelitian bahwa sampah plastik dapat berdampak negatif bagi ekosistem laut. Di lautan, sampah plastik dapat terdegradasi menjadi ukuran mikro dan nano. Dan plastik sebesar ini dapat dikonsumsi oleh biota laut dan invertebrata. Selain itu, plastik yang terfragmentasi dapat dengan mudah menyebar hingga kedalaman 2000 kaki di lingkungan laut yang masih asli. Kondisi ini, kaki di lingkungan laut yang masih asli, menyebabkan gangguan metabolisme, iritasi, pencemaran, dan kematian biota laut. Sampah plastik juga berdampak pada pemukiman manusia. Kehadiran sampah plastik di masyarakat lokal merupakan konsekuensi utama dari sejumlah besar plastik yang mengapung di lautan dan terbawa ombak ke pantai. Dampak negatif sampah plastik tidak bisa dihindari karena kondisi ini menimbulkan efek sinergis antara kerusakan ekosistem laut dan kerusakan lingkungan bagi masyarakat lokal. Ini menegrahmada perilaku buruk karena orang terbiasa hidup dengan sampah dan berhenti peduli dengan jumlah sampah plastik yang terus bertambah di sekitar mereka. Dengan demikian, sampah plastik dapat menjadi tempat berkembang baiknya patogen, menginfeksi populasi, dan mengurangi produktivitas manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi meningkatnya sampah plastik di pantai. Hal ini dapat berdampak negatif pada kawasan pemukiman pesisir. Usulan penanggulangan keberadaan sampah plastik di laut dengan mengarahkan petugas LHK
di kawasan pantai Tunjung Pasir untuk menjaga pantai dan laut tetap bersih dan bebas sampah plastik. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.